Nama saya Atia Tifa Satlin, NPM 0521200043 dari Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Di tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, di tahap selanjutnya, lahan ruang hijau tersebut dijadikan sebagai ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya. Permasalahan besar bagi kehidupan manusia di bumi adalah meningkatnya populasi manusia. Sebagian besar, tepatnya di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan, dan lainnya. Hal tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota, sehingga munculnya permukiman kumuh dan menimbulkan masalah kemacetan. Pembangunan perkotaan dapat menyebabkan kualitas ruang terbuka hijau kota semakin menurun, dan yang mengakibatkan penurunan kualitas kota adalah tidak terawatnya pelestarian atau ruang pejalan kaki, seperti menjadikan tempat penjualan pedagang kaki lima yang mengganggu kenyamanan kota. Pengertian ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau pada dasarnya memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi penataan ruang di kawasan perkotaan. Fungsi dari penataan ruang di perkotaan yaitu pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, penyerapan karbon dioksida, memberikan perlindungan terhadap terik sinar matahari sehingga udara terasa sejuk, dan mencegah erosi. Dan manfaat yang bisa diambil dari perencanaan ruang di perkotaan yaitu sarana mencerminkan identitas daerah, sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. Ada beberapa luasan yang harus diperhatikan dalam penataan ruang terbuka hijau, yaitu pertama, ruang terbuka makro yang mencakup daerah pertanian, perikanan, hutan lindung, dan hutan kota. Kedua, ruang terbuka medium yang mencakup pertamanan kota, lapangan olahraga, dan TPU. Ketiga, ruang terbuka mikro yang mencakup taman bermain dan taman lingkungan. Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kota, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau, terdapat banyak sudut pandang berbeda-beda. Pertama, dari lingkungan. Ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota sekaligus penjaga kestabilan iklim mikro. Kedua, dari sosial. Ruang terbuka hijau merupakan tempat atau media masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. Ketiga, dari ekonomi. Keberadaan ruang terbuka hijau adalah satu faktor yang dapat secara signifikan meningkatkan nilai lahan di sekitarnya. Dan keempat, dari arsitektur. Ruang terbuka hijau merupakan unsur pembentuk lanskap kawasan yang mampu memberikan ciri keindahan. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka hijau yakni diperlukannya pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa perlu adanya penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luar keseluruhan wilayah, karena 30% adalah kemampuan minimal suatu kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan iklim, hingga menyediakan lingkungan alami secara estetika untuk wilayah perkotaan tersebut. Untuk merencanakan ruang terbuka hijau, terdapat beberapa hal untuk perencanaan ruang terbuka hijau yang harus dilakukan, yaitu luas ruang terbuka hijau minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan, lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia ruang terbuka hijau, dan struktur dan pola ruang terbuka hijau yang akan dikembangkan.
Untuk elemen pengisi ruang terbuka hijau dibutuhkan persyaratan umum tanaman untuk ditanam di wilayah perkotaan, yaitu mampu tumbuh pada lingkungan yang marginal atau tanah tidak subur, udara dan air yang tercemar, perakaran dalam sehingga tidak mudah tumbang, dapat menghasilkan oksigen dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Bibit atau benih mudah didapatkan dengan harga yang murah terjangkau oleh masyarakat. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau, diperlukan pertimbangan ahli yang mendasar untuk menentukan kawasan yang diprioritaskan. Pertimbangan tersebut yaitu: yang pertama, kesesuaian dengan rencana tata ruang. Lokasi pembangunan ruang terbuka hijau harus selaras dengan rencana tata ruang yang berlaku agar pembangunannya dapat berlanjut secara berkesinambungan. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk menentukan tingkat keaktifan ruang terbuka hijau. Semakin banyak penduduk di lokasi ruang terbuka hijau, maka semakin besar pula potensi ruang terbuka hijau untuk selalu aktif dan berfungsi sebagai sarana sosial dan rekreasi. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Apabila kondisi ekonomi masyarakat tergolong pada ekonomi lemah, maka dikhawatirkan ruang terbuka hijau tersebut ke depannya akan beralih fungsi menjadi tempat untuk aktivitas perekonomian yang berakibat pada rusaknya ruang terbuka hijau. Yang keempat, ketersediaan lahan. Ada atau tidaknya lahan yang tersedia berpengaruh pada bentuk dan luasan ruang terbuka hijau yang akan dibangun. Yang kelima, jarak dengan permukiman. Jarak dengan permukiman berpengaruh pada aktivitas suatu kawasan ruang terbuka hijau. Apabila jarak dengan permukiman terlalu jauh, maka ruang terbuka hijau tersebut bisa menjadi tidak aktif dan mati. Kesimpulan, dapat disimpulkan aspek perencanaan ruang terbuka hijau yang meliputi aspek elemen fisik, ekologis, partisipasi, dan keterbukaan. Aspek tersebut disebarkan kepada masyarakat untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terhadap aspek perencanaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sangat penting untuk diutamakan karena besar fungsi dan manfaatnya, terutama bagi kawasan perkotaan dan keseimbangan lingkungan. Masyarakat merasakan kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan sangat penting dan pengelolaan lingkungannya seharusnya lebih optimal. Dengan adanya ruang terbuka hijau di perkotaan, dirasa perlu ditambah dan dibenahi karena kebutuhan wadah bersosialisasi, berinteraksi sosial kurang, serta lingkungan yang masih sangat harus dibenahi dan dijaga sebagaimana fungsinya tetap terjaga. Saran, upaya yang dilakukan masyarakat adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan dan senantiasa mendukung seluruh rencana pemerintah dalam merencanakan ruang terbuka hijau di wilayah kota. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain: ruang terbuka hijau yang digunakan tidak sesuai, misalnya digunakan oleh pedagang kaki dan lahan parkir. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mengintensifkan pengawasan dengan memantau pelaksanaan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Pemerintah kota harus lebih merangkul masyarakat sekitar untuk bekerja sama dengan komunitas atau LMS untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau.